Lanjutkan seperti tadi, harap disimak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas mengamanatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 2% dari total pegawai. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 1% dari total pegawai. Pertanyaannya, kebijakan dan tindakan apa yang akan paslon lakukan untuk memastikan Pemda, BUMD, dan perusahaan swasta di kota Cilegon mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku? Silakan dijawab. Oke, terima kasih Mbak Afiani. Masih kondisi saat ini di kota Cilegon, untuk yang normal saja kita sulit untuk bekerja. Pengangguran kita sudah bertambah dari tahun lalu dari 9,64 atau 18.383 meningkat sekarang menjadi 25.976 atau 25.976. Jadi intinya adalah bahwa apa yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang tadi seharusnya bisa diterapkan di kota Cilegon. Namun situasi kondisi saat ini di kota Cilegon, kota yang notabene secara kita tahu secara PAD kota Cilegon 725 dibandingkan dengan sekelas Lebak 425 dengan luas 1/19-nya Lebak dan penduduk sepertiganya daripada Lebak. Jika dibandingkan dengan APBD kita sekarang sudah mencapai 2.000 miliar atau 2 triliun dibagi penduduknya 400.000, maka setiap orang Cilegon dapat 5 juta dibandingkan dengan Bandung 7,2 triliun dibagi dengan 3 juta cuma dapat 2,4 juta, berarti Bandung setengah daripada kita. Dengan investasi padat modal tentunya yang banyak datang ke kota Cilegon karena 84% di kota Cilegon adalah PMA. Jadi hal ini sebetulnya bisa dilakukan, namun situasi kondisi saat ini kami melihat bahwa situasi di luar daripada disabel ini saja sangat sulit. Karena pengangguran kita di sana rata-rata SD, SMP, SMA. Jarang sekali orang-orang Cilegon di satu RT saja itu yang sarjana. Jadi kita sangat prihatin, tentunya ini harus dijalankan, tapi bersamaan dengan itu secara otomatis pemerintah ke depan harus benar-benar turun ke masyarakat dan membantu masyarakat. Terima kasih. Baik, giliran paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, silakan. Terima kasih moderator. Terkait disabilitas tadi moderator sudah jelas menyebutkan regulasinya. Bahwa disabilitas itu dipekerjakan di perusahaan BUMN 2%, kemudian di perusahaan swasta itu 2%. Nah saya kira ketika regulasinya sudah jelas, pemerintah daerah tinggal membuat surat edaran kepada seluruh perusahaan dan industri yang ada di Cilegon bahwa untuk penyandang disabilitas yang ada di kota Cilegon itu agar dilibatkan untuk mereka bekerja di perusahaan. Karena mereka juga sama seperti kita manusia yang butuh pekerjaan. Nah kemudian yang kedua, selain itu tentunya karena regulasinya sudah mendukung dari pemerintah, maka dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bertugas untuk melatih mereka yang disabilitas ini. Misalkan bekerja sama dengan SKH-SKH yang ada di Cilegon, ya, punya BLK khusus disabilitas, karena mereka juga sebetulnya punya kompetensi keahlian yang saya kira kadang-kadang lebih dari kita. Nah maka kesempatannya pertama diberikan dengan cara pemerintah daerah mendukung kesempatan kerja bagi para kaum disabilitas, pemerintah daerah juga harus melatih mereka agar lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, mungkin pengangguran di kota Cilegon terbesar kedua di Provinsi Banten. Lalu bagaimana pemerintah harusnya bisa memberikan perhatian kepada disabilitas. Kita tahu kenapa ini tidak sesuai, karena satu, tidak diurus. Jadi intinya kuncinya satu, diurus. Insya Allah kalau diurus semuanya bisa. Waktu Anda habis. Baik, silakan. Paslon nomor 4 ditanggapi. Ya, jadi disabel di kota Cilegon tidak terlalu banyak. Memang kita melihat permintaan itu ada. Namun yang jadi perhatian kami adalah bahwa beberapa dulu pernah ketemu secara langsung, bertatap muka, bicara, memang butuh perhatian. Yang paling terpenting adalah mereka ternyata punya UMKM keahlian dalam
membuat kerajinan dan yang lainnya, namun agak kesulitan untuk menjualnya. Jadi konteksnya pemerintah harus betul-betul memperhatikan disabilitas, dalam arti tadi UMKM juga harus kita tingkatkan dan kesempatan mereka juga sama. Sama pada saat mereka bilang sama kami pada saat itu, Pak Heldi, kami tidak pernah sholat di Masjid Agung, Pak. Kenapa? Karena tidak ada lahan untuk disabel, untuk datang ke sana. Tidak ada khusus gitu, seperti itu. Terima kasih. Baik. Silakan langsung ditanggapi paslon nomor urut 2. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 4. Saya pikir kalau tadi jawaban yang pertama, bukan tanggapan adalah sekiranya saudara tidak begitu memperhatikan disabilitas. Ini kan pertanyaannya apa langkah yang akan diambil ketika nanti saudara menjadi wali kota. Sebelum mendapatkan jawaban ini. Jadi jawaban ini yang saya pikir ini bukan langkah, tapi apa yang sudah ada di situ. Saya ingin mendapatkan jawaban konkret. Apa kira-kira yang akan saudara ambil nanti, langkah apa. Jadi jangan di sini melemparnya, jangankan yang disabilitas, yang normal saja masih susah mencari kerja. Saya pikir ini bukan solusi. Terima kasih Bu, silakan isi. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau nomor urut 2 kita tetap menyiapkan komposisi APBD dan sarana prasarana yang disiapkan untuk disabilitas. Dan inilah yang mungkin mohon maaf dari paslon lain tidak mengetahui. Kami sudah UMKM sudah kita siapkan peminjaman modal untuk disabilitas dan itu kita berikan juga bimbingan pada dinas terkait sehingga tinggal nanti kalau kami ditakdirkan menang kita akan meningkatkan bagaimana pelatihan disabilitas karena memang jumlahnya sangat sedikit dan kita sudah ada contoh orang-orang yang kita pekerjakan di dinas terkait. Kalau misalnya ingin lihat Pak Heldi nomor 1, nomor 3 silakan kita akan ajak semua ke sana. Waktu Anda habis, silakan langsung ditanggapi paslon nomor urut 4. Ya, sebetulnya dalam visi misi kami tentang peradaban itu sudah masuk. Jadi kita tadi gambarkan saja bahwa disabel di kota Cilegon itu memang sangat sedikit. Jadi harus dipenuhi, namun kondisi situasi Cilegon yang harus kita lihat. Di dalam peradaban kami di sini ada membangun fasilitas bagi penyandang disabel. Oleh karena itu, fasilitas ini tentunya seperti UMKM yang harus diakui. Bagaimana pemerintah ke depan, produk-produk mereka ini harus kita jual. Kita harus bantu mereka. Karena konteks saat ini tadi saya bilang, situasi apa langkahnya. Jadi langkah-langkahnya fasilitas sudah sudah. Namun tadi saya bilang sebagai gambaran saja bahwa cita-cita kota Cilegon yang banyak yang normal aja susah, yang disabel juga ya tentunya akan kita perhatikan ke depan dengan membangun fasilitas mereka. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon nomor urut 3. Terima kasih. Kami selaku paslon IAWAP insya Allah jadi dilantik, tidak ragu dan tidak basa-basi dengan disabilitas yang notabene Cilegon itu tidak banyak, kurang lebih 100 orang. Kami langsung koordinasi dengan pemerintah yang kami pimpin nanti dengan stakeholder akan membuat regulasi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat dan koordinasi dengan pihak industri karena industri Cilegon itu lebih dari 100. Mengangkat 100 orang disabilitas untuk perusahaan satu masa tidak bisa. Kita buat regulasi yang baik buat masyarakat disabilitas. Masyarakat disabilitas sesuai regulasi yang sudah ada 2%. Dan kami sudah berkomunikasi dengan kaum disabilitas bahwa dia sangat tersisihkan di kota Cilegon. Dia tidak punya kemampuan untuk fasilitas itu. Karena apa? Pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25/2009 ada kesetaraan antara kaum rentan disabilitas dengan masyarakat yang sangat normal. Di sini kita langsung membangun komunikasi dengan BLK yang disabilitas itu mampu diterima di halayak perusahaan industri yang ada di kota Cilegon sehingga terjadilah kesejahteraan tidak tertimpang antara orang kaya dengan disabilitas. Insya Allah disabilitas Cilegon IAWAP dilantik menjadi prioritas untuk IAWAP. Terima kasih Pak Wakil, kita menambahkan barangkali ini tanggung jawab selaku pemerintah juga secara kemanusiawian. Tentunya Waktu mereka Anda juga habis. Silakan ditanggapi paslon nomor 4. Ya, tentunya tadi disabel harus wajib diperhatikan.
Dari tadi disebutkan untuk BUMD, cocok nanti ke depan kita akan bikin BUMD khusus untuk UMKM, karena UMKM sangat penting di Kota Cilegon. Untuk produk-produk UMKM sebagai unggulan Kota Cilegon saat ini belum terlalu maksimal. Insya Allah ke depan ekspor kita akan libatkan teman-teman dari disabel. Tapi yang paling terpenting bagi kami adalah bahwa prioritas ini tentunya harus ada kalau betul-betul niat kita membuat regulasi tadi seperti dilakukan dengan jumlah tadi yang sudah disebutkan 100 orang, menurut saya bukan hal yang sulit untuk kita lakukan. Jadi yang paling terpenting bagi kita situasi kondisi seperti apa yang harus kita lakukan, bukan harus melakukan sesuatu, tetapi kita harus betul-betul mencari solusi yang terbaik buat para teman-teman disabel. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah usai.